Sahabat budaya, nilai-nilai yang terkandung pada kesenian wayang dapat menjadi jembatan bagi pembangunan kemanusiaan. Humanity being a human. Memanusiakan manusia, ini sekaligus menjadi kata kunci dalam membangun peradaban dunia. Selama bertahun-tahun, wayang menjadi bagian integral kehidupan masyarakat. Akarnya ada dalam budaya dan realitas kehidupan orang Indonesia. Tanggal 7 November 2003 merupakan hari istimewa bagi komunitas pecinta wayang dan bangsa Indonesia. Di tanggal ini, UNESCO menetapkan wayang sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Bukti pengakuan internasional bahwa wayang tak sekedar pertunjukan, tetapi ekspresi kebudayaan yang syarat nilai-nilai kemanusiaan. Pemerintah melalui keputusan Presiden Kepres nomor 30 pada 17 Desember 2018 juga telah menetapkan 7 November diperingati sebagai Hari Wayang Nasional. Bertempat di Gedung Pewayangan Kautaman, Jakarta pada tanggal 7 hingga 9 November 2023 diselenggarakan acara Hari Wayang Nasional HWN ke-5 dan Living Intangible Cultural Heritage Forum for Wayang Puppet Theater in Indonesia, Living ICH Forum ke-3. Acara ini ditandai dengan berbagai kegiatan, antara lain seminar, talk show, pagelaran wayang, dan berbagai seni pertunjukan yang dibagi dalam 3 komponen, yaitu diskusi, atraksi, dan ekskursi. Melibatkan peserta dari mancanegara, baik secara daring maupun luring. Seminar dan diskusi juga diikuti oleh sivitas akademika dan sejumlah perguruan tinggi se-Jabodetabek. Jadi dalam rangka kita merayakan, memperingati Hari Wayang Nasional yang kelima ini, yang tepatnya adalah pada tanggal 7 November. Agenda yang kita lakukan oleh Senawangi khususnya, kita mempunyai program yang disebut dengan Living Intangible Cultural Heritage Forum for Wayang Puppet Theater in Indonesia. Kegiatan ini adalah kegiatan yang diikuti tidak hanya dari dalam, tapi juga dari luar negeri. Yang sudah positif ikut kita secara langsung itu adalah delegasi dari Thailand, Myanmar, dan Singapura. Yang lain akan mengikuti tapi dengan melalui streaming. Kemudian kegiatan living ini sebenarnya adalah kegiatan andalan yang harus kita lakukan setiap tahun, karena ini adalah merupakan mandat dari sidang UNESCO. Pada waktu itu ada rapat di dalam sidang itu, rapat antar komite antar pemerintah dan NGO internasional, termasuk di dalamnya adalah Senawangi. Maka menjadi satu kewajiban bagi Senawangi dalam hal ini untuk selalu melaksanakan kegiatan ini dan dimonitor langsung, diawasi, dan dilaporkan kepada UNESCO sebagai bentuk pertanggungjawaban dari mandat sidang ke-19 di Bogota sidang ke-14 tahun 2019 di Bogota, Kolombia. Sehingga saya berharap kegiatan Living Forum ini menjadi salah satu driving force untuk secara bertahap bersama-sama dengan organisasi pewayangan yang lain di Indonesia, termasuk kepada masyarakat, lembaga pemerintah, swasta, kita berjuang untuk di kemudian hari
menjadikan Indonesia sebagai rumah wayang dunia. Sahabat budaya, di era milenial saat ini, salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana cara menanamkan kecintaan seni wayang kepada generasi milenial. Seperti yang sudah kita lakukan kemarin, bahwa Senawangi peduli dengan generasi muda yang cinta wayang. Jadi kami dari Senawangi tidak hanya berkutat kepada masa lalu, tetapi kami memikirkan bagaimana anak-anak generasi milenial, generasi Z bisa mengenal wayang. Contohnya kemarin kegiatan selama acara Living ICH Forum, kami selama 2 hari berturut-turut mengadakan workshop papercraft wayang, di mana papercraft sendiri adalah keterampilan yang diminati anak muda, tetapi papercraft itu subjeknya itu adalah wayang. Jadi itu adalah salah satu sarana edukasi bagaimana anak-anak milenial ini mengenal wayang dengan cara mereka. Lalu kemudian kami kemarin juga mengadakan lomba lukis wayang. Jadi dengan tema wayang for Gen Z. Bagaimana wayang interpretasi anak-anak generasi Z terhadap wayang itu seperti apa? Ternyata mereka sangat luar biasa. Hasil dari karya-karya anak-anak ini, mereka ada yang mengerti tradisi, ada yang menginterpretasi sesuai dengan zamannya. Tokoh-tokoh wayang mereka interpretasi ulang, disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini atau dunia layar lebar saat ini. Mereka luar biasa kemarin hasilnya. Sahabat budaya, tak kalah seru di acara Hari Wayang Nasional HWN kelima dan Living ICH Forum ketiga ini adalah pemecahan rekor melukis wayang purwa oleh Dalang Kifatur Gamblang. Karya dengan tema Banjaran Bima ini dilukis di atas kanvas 10 bingkai sepanjang 17 meter dengan 10 cerita yang dilukis selama 12 jam. Besok dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ada sebuah event yang sedikit berbeda dari biasanya, karena besok ada acara melukis Banjaran Bima dalam 17 meter dengan 10 bagian dan 10 cerita. Nah, di situ nanti setiap kanvas itu ada ceritanya masing-masing. Nah, makanya ada sedikit perhatian dari Museum Rekor Indonesia dalam rangka pelestarian budaya tentunya, dan setiap kanvas akan bercerita tentang satu adegan dari Bima lahir sampai Bima moksa pergi ke nirwana. Jadi nanti misalkan ini sebuah contoh dari adegan Bima bungkus, ketika Bima masih dalam bungkus dan nanti yang bisa memecahkan adalah Gajah Seno. Terus nanti ada lakon Pendadaran Siswa Sukolimo, terus ada lakon Bale Sigolo-golo Pandowo dibakar sama Kurawa, terus ada adegan Dewa Ruci, Bima melawan naga, ada adegan Bima melawan Rukmoko-Rukmokolo, hingga Wiroto Parwo, hingga Sesaji Raja Suyo, Baroto Yudo, Pandowo moksa. Ya, jadi ada 10 kisah yang harus saya selesaikan dalam 12 jam. Ya, kalau misalkan besok saya melukis ternyata ada kolektor yang mau, ya akan saya coba nanti kita bicarakan. Tapi yang jelas karena ini diselenggarakan oleh Senawangi dan diselenggarakan dalam Hari Wayang Nasional, maka besok akan saya serahkan 2 lukisan untuk Senawangi. Wayang jadi sumber nilai dan jati diri bangsa. Wayang memiliki posisi terhormat di dunia. Mari terus perkuat potensi dan kekuatan seni dan budaya Indonesia. Melalui kesenian wayang, wewayanging urip, bayangan kehidupan. Cintailah budayamu dan hargai budaya orang lain. Sampai jumpa pada tayangan kami berikutnya. Humaniora, membangun spirit inklusif.